Halo, selamat malam. Kembali lagi di ruang berbagi, berbagi untuk belajar, belajar untuk berbagi. Hai semuanya, hari ini kita sudah H-1 dengan satu kegiatan yang akan kita adakan mulai besok. Para alumni sudah tahu, kita akan mengadakan Karsu 2020 dengan tema Kupenuhi Panggilan Misimu. Nah, kalau sekilas ya, kalau dulu awalnya kan ini namanya CAM, Alumni Regional Sumatera Utara. Tetapi oleh karena pandemi dan dilaksanakan secara virtual, maka K itu diubah menjadi Konferensi Alumni Regional Sumatera Utara. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan, Karsu ini untuk apa dan untuk siapa? Apakah ini untuk kita semua yang mendaftar atau apakah ini hanya untuk sekelompok orang? Nah, karena itu di dalam ruang berbagi hari ini saya mendatangkan di tengah-tengah kesibukan sudah H-1 ini seorang dari panitia pengarah dan satu angkatan dengan saya, angkatan 2004. Beliau bernama Bang Daniel Tampu Bolon. Selamat datang, Bang. Tang, Halo, Bang. Selamat datang iya, di ruang berbagi. iya, iya Bang Jupa. Selamat datang untuk kita semuanya. Oke, Ya, nah ini adalah ruang berbagi. Jadi kita baru ini episode keberapa ya? Mungkin episode kelima gitu atau keenam atau ketujuh. Sudah 2 bulan ruang berbagi ini jalan. Ini menjadi satu ruang di mana kita membagikan apa yang kita pelajari supaya itu menjadi pembelajaran bagi orang lain dan apa yang dipelajari itu juga diteruskan kepada orang lain gitu. Jadi iya. karena ilmu itu sifatnya menular, maka kita mengadakan ruang berbagi ini. Ah, Bang Daniel, baiknya gimana ya? Panggil bro nggak enak, aku nggak jelas gitu ya. Jadi panggil abang aja ya. Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa, lebih lebih Oke, keren begitu sih Bang. ya gitu ya. Oke, Bang, Iya, ceritakan iya. dong sejak sejak kapan abang disharingkan jadi panitia pengarah? Biasanya kan panitia pengarah lebih dulu ada daripada panitia pelaksana kan? Oh, iya benar, benar. Jadi sebenarnya kalau sharing-sharing bagaimana memulai menjadi panitia pengarah itu sekitar 1,5 1 tahun yang lalu ya. Jadi eh, Hmm, awalnya sebenarnya saya belum terlalu terlibat di dalam uh, pelayanan di perkantas ya pada saat itu. Jadi uh, secara pribadi saya dihubungin dari stafnya perkantas waktu itu dan hmm. saya doakan dan saya mengatakan iya mengambil bagian di dalam pelayanan ini dan sampai sekarang ya masih fight untuk tetap berjuang dan menyelesaikan ini gitu. Jadi Oke, oke. menjadi suatu apa ya kebanggaan juga bahkan ini menjadi suatu kesempatan untuk melayani Tuhan gitu. Jadi sejak tahun yang lalu ya. Iya, sejak tahun yang lalu. Oke. Karena kan kepanitiaan kita ini sudah hampir setahun lebih ya, Ya, ya. setahun lebih. Yang tadinya kegiatan kita sebenarnya akan dikerjakan di bulan 8 kemarin, tetapi karena kondisi Hmm, situasi hmm. pandemi akhirnya ditunda gitu dan kembali lagi akhirnya jadi kita putuskan untuk online. Itu Nah, Bang, kira-kira Bang. itu yang jadi pertanyaan gitu. Maksudnya kan, kenapa kita harus menyelenggarakan di tahun ini? Kan harusnya ada opsi tong, ada opsi untuk Ya. ditunda gitu. Kenapa kita harus mengerjakannya? Jadi kenapa pada akhirnya kita harus mengerjakan pertama daripada kegiatan ini? Pertama adalah bahwa kita melihat ya kita berangkat dari latar belakang yang sudah kita Hmm, buat hmm, dan kita sudah susun bahwa kita bersyukur gitu bahwa pelayanan alumni, pelayanan mahasiswa yang sudah menghasilkan banyak sekali anak-anak Tuhan, tetapi pada akhirnya kita bisa melihat kondisi saat ini ya. Banyak dari anak-anak Tuhan itu sendiri akhirnya terlalu terfokus kepada apa ya kehidupan dalam arti lebih kepada memikirkan diri sendiri atau yang sering kita sebut ego ya, egosentris ya. Dan hmm, kemudian hmm. juga melihat uh, spiritualitas kita alumni juga kita lihat cukup menurun ya. Dilihat dari uh,
rendahnya mungkin kehadiran dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang kita kerjakan. Dan juga berangkat dari kondisi ya, kondisi bangsa kita, terkhususnya Sumbagut ya, yang kita bisa melihat ketertinggalan daripada pendidikan, kemiskinan, juga bisa kita lihat di berbagai daerah yang sebenarnya alumni harus hadir di sana untuk menjadi berkat dan juga menjadi harusnya agen-agen di sana, agen-agen perubahan. Nah, kita melihat kebutuhan itu sangat dibutuhkan hingga saat ini, bahkan di saat pandemi ini alumni-alumni atau anak-anak Tuhan yang sudah mengenal pelayanan semenjak mungkin dari mulai mahasiswa atau siswa hingga alumni itu bisa kita kita panggil kembali, kita ajak kembali untuk bisa bersama-sama nih, yuk kita sama-sama melihat kondisi bangsa ini, kondisi yang ada di depan mata kita ini, gitu. Jadi hal-hal itu yang berangkat akhirnya kita tetap memutuskan bahwa Karsu ini harus segera kita lakukan. Di samping tadi memang kepanitiaan yang mungkin sudah hampir setahun ya kita berjalan bersama dan melihat bahwa ini sesuatu yang harus segera kita kerjakan gitu. Meskipun harus dengan online, tetapi yang namanya poin-poin daripada tadi itu, beban-beban tadi itu haruslah segera kita kerjakan. Itu sih kira-kira yang kita bisa sampaikan. Nah, Bang, terkait dengan tema kita gitu. Kenapa temanya kan kupenuhi panggilan misimu gitu. Adakah yang secara spesifik yang ingin ingin ditekankan di dalam Karsu kita kali ini? Jadi kenapa kira-kira kita menempatkan itu menjadi suatu tema ya, kupenuhi panggilan misimu tadi? Karena berangkat dari kita melihat bahwa alumni kita sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia ya. Tapi kita lebih fokus saat ini karena Karsu lebih fokus ke Sumbagut, karena kita melihat bahwa banyak juga alumni kita yang tanda kutip masih belum terlalu mengambil bagian di dalam panggilannya gitu ya. Jadi di sini kita akan bukakan ya bagaimana seorang alumni itu sebenarnya tahu panggilan hidupnya ya. Baru kita juga akan membukakan berbagai ladang misi yang akan kita sampaikan melalui kapsel-kapsel nantinya, dan peluang-peluang apa saja yang bisa kita kerjakan di sana. Bahkan kita sudah sampai memikirkan akan ada proyek misi yang akan kita kerjakan setelah acara ini. Jadi akhirnya semua alumni itu terlibat di dalam kegiatan misi ini, sehingga tema itu muncul ya, kupenuhi panggilan misimu. Misimu apa ya? Jadikanlah bangsa menjadi muridku itu ya, Matius 28 itu ya. Jadi salah satunya, dan kemudian juga yang di Yeremia bahwa usahakanlah kesejahteraan kotamu. Itu yang menjadi pandangan kita secara alkitabiah hingga mengangkat tema ini. Jadi alumni itu harus bisa menjadi agen, bahkan bisa melihat peluang-peluang ya, peluang-peluang yang bisa dikerjakan, bahkan mengerjakannya dengan semangat, bahkan tadi bisa bergabung ya, ada energi, ada jejaring yang kuat di antara kita alumni, sehingga misi daripada memberitakan Injil, menghadirkan kerajaan Allah itu bisa tersampaikan. Itu sih. Nah, Bang, terkait dengan itu, nah kan kalau saya lihat ya, misalnya kan beberapa daftar pembicara gitu ya, tentu ada Bang Ruli, ada Bang Ruli ada kan? Bang Ruli ada. Dia ya, Pak Jonathan Parapak, kemudian ada Pak Antoni Stanan, ada Bang Tiopan, ada Bu Ria gitu. Apakah ada penekanan khusus kenapa kita menghadirkan orang yang sepuh gitu? Jadi kenapa kita pada akhirnya menghadirkan abang kakak kita yang tanda kutip sudah banyak pengalaman, banyak asam manis di dalam mengerjakan kegiatan misi, karena kita pengen mendapatkan sesuatu lagi ya, sesuatu yang bisa suatu saat itu bisa kita kerjakan juga ya, suatu bagian yang dibagikan oleh abang kakak itu, dan itu menjadi suatu poin penting dalam
dan menimbulkan semangat untuk kita bangkit gitu ya, karena kita melihat bahwa mereka sudah sampai berumur loh, tetapi masih semangat mengerjakannya gitu. Bagaimana dengan kita yang muda-muda ini, yang masih sibuk dengan diri kita sendiri gitu kadang-kadang. Jadi kita akhirnya, dan juga kita melihat ya bahwa jam terbang mereka itu luar biasa sekali ya. Mereka tidak sibuk dengan dunia ini, bahkan mereka sangat konsen terhadap yang namanya pelayanan, bahkan pemberitaan firman Tuhan. Itu sih yang menjadi patokan kita kenapa akhirnya memilih abang kakak yang senior. Nah, oke, kalau begitu sebaliknya. Nah, kelihatannya kan yang paling muda kalau nggak salah Kak Abni ya. Kak Abni, ya benar. Ya kan? Nah, itu kenapa? Apa yang menjadi penekanannya gitu? Kadang kan orang bilang, oh itu teman gua nih gitu ya, maksudnya masih muda banget gitu. Nah, ada ini nggak ya? Kak Abni kenapa akhirnya menjadi pilihan kita? Karena memang kita memutuskan bahwa melihat dari geografis Sumbagut bahwa kita lebih banyak kepada pertanian, ya pertanian, dan yang kita lihat itu Kak Afni punya kompetensi di sana untuk mengambil bagian di dalam berbagi tentang hal pertanian dan bermisi di bidangnya gitu ya. Akhirnya kita melihat dia punya kompetensi di sana, dan kita akan bisa melihat bagaimana kakak itu sendiri bisa menghadirkan kerajaan Allah ya di berbagai provisinya. Bahkan kakak itu kan sebenarnya kalau dilihat dari pendidikan cukup tinggi ya. Kalau kita pikir-pikir kok mau ya, tetapi itulah mungkin hasil daripada pergumulan kakak itu. Jadi kita juga merasa cukup wow juga dengan kakak itu ya, mengerjakannya dengan tekun. Bahkan kita bisa lihat di media sosialnya ya bagaimana kakak itu wah luar biasa aktif, gitu, berbagi dengan aktif sekali, sangat aktif sekali. Jadi kita rekomendasikan, dan kita harapkan nanti alumni-alumni yang bergabung juga dengan melihat peluang-peluang yang bisa dikerjakan melalui pertanian ini, maka dimanapun alumni berada itu bisa menghadirkan kerajaan Allah melalui pertanian ini. Itu sih kita akhirnya memutuskan ke Afni. Iya. Jadi menarik banget ya, maksudnya bahkan panitia pengarah pun sudah memikirkan sampai ke situ ya. Jadi ada orang generasi yang kalau mau dibilang ya di dunia pelayanan mahasiswa Indonesia adalah Pak Jonathan Parapa kan, yang benar. kehadiran cikal bakal yang Perkantas, bagaimana dia menangkap visi di seberang lautan lalu membawanya, dan lalu ada orang yang generasi yang muda gitu. Jadi itu satu kombinasi yang saya pikir yang akan insightful ya, akan menolong orang. Jadi bagi abang kakak yang merasa bahwa masih terlalu muda, nah ada Kak Apni yang akan jadi pembicara. Bagi abang kakak yang merasa bahwa aku sudah terlalu senior untuk memulai hal baru, nah kita akan lihat belajar bersama dari kehadiran Pak Jonathan Parapa, ada Bang Ruli yang udah pensiun loh, itu yang sudah purna tugas ya. Kemudian ada juga Bang Peter Jacob nanti akan hadir gitu ya, dan itu menjadi satu kombinasi yang menarik sekali. Karena itu mari sama-sama kita siapkan diri untuk belajar banyak dari orang yang from young people and from young heart gitu ya. Jadi orang yang usianya muda dan hatinya ya tetap muda gitu. Nah Bang, itu saya sekilas ini. Lalu Bang, boleh dong cerita gimana sih kesulitan kalian ketika harus switching dari yang onsite dengan yang virtual. Boleh dong ceritakan pergumulannya, bagaimana? Saya pikir katanya ada ya di tengah-tengah kan, ada itu yang beberapa bulan yang lalu awal pandemi itu sampai ada satu gerakan misi yang dilakukan oleh kepanitiaan. Boleh cerita dulu itu Bang? Iya. Jadi kemarin sebenarnya kita tidak terpikir ya untuk sampai kepada aktivitas untuk melakukan gerakan misi, karena kita memang konsen di kegiatan camp ya, yang artinya kita akan berangkat ke suatu daerah dan akan melakukan camp di sana gitu. Tetapi dengan adanya kondisi camp pandemi ini membuat kita jadi diajak untuk berpikir gitu. Apa sih ya yang bisa kita kerjakan nih? Apa sih yang bisa kita kerjakan
selama pandemi ini, karena memang betul-betul tidak bisa lagi camp gitu. Dan akhirnya kita duduk bersama dan kita melihat bahwa di sekeliling kita, bahkan di bangsa di dunia ini, banyak orang yang terdampak gitu ya. Dan terdampaknya bukan main-main gitu, bisa sampai kepada global gitu ya. Nah, jadi kita melihat wah ini peluang misi yang bisa kita kerjakan ya. Kita punya SDM, kita punya kemampuan di sana untuk mengerjakan itu. Sembari kita juga memikirkan apakah camp ini akan kita kerjakan atau bagaimana. Nah, pada akhirnya waktu itu akan ada perbedaan pendapat yang terjadi, tetapi itu tidak menyulitkan kita untuk tetap semangat untuk mengerjakan ini. Bahwa lihat loh di sekelilingmu itu butuh banyak pertolongan dari kalian gitu loh. Dan akhirnya kita diskusikan, kita kerjakan, dan ya ada beberapa kerjaan yang kita kerjakan ya, termasuk kita menyiapkan beberapa paket sembako untuk adik-adik kita mahasiswa, bahkan di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita yang kita lihat dari mulai tukang becak dan yang lain-lain itu ya, tukang pungut sampah yang sering kita lihat mereka sehari-hari yang bisa kita lihat ya. Kemudian juga kita juga bantu tim medis yang kita lihat mereka juga berjuang untuk hal itu. Jadi sesuatu yang menurut kita itu itulah bentuk kita sebenarnya sudah praktek nih ya. Sebelum kita camp pun kita sudah praktek gitu. Jadi akhirnya kita juga mensyukuri itu, Bang. Jadi kita mensyukuri kita bisa mengerjakannya walaupun kita belum melakukan yang namanya kegiatan ini, tapi kita sudah langsung praktek dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga memimpin setiap kegiatan yang kita kerjakan. Jadi menurutku itu suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi tidak ada halangan untuk kita untuk tidak berbuat untuk menjadi berkat bagi banyak orang meskipun ya di tengah-tengah berbagai banyak pergumulan. Kira-kira seperti itu sih Bang. Jadi dengan kata lain begini, di tengah-tengah awal muncul pandemi itu, maka panitia sudah menangkap bahwa panggilan misi saat itu adalah menolong. Gitu ya. Benar. Betul ya. Oke, ya, itu jadi satu kesaksian yang sangat hidup sekali atas tema ini gitu ya. Itu menarik sekali kan. Bahwa bahkan saya pikir silakan. Bahkan di panitia sendiri kita ada bantu beberapa itu yang kita tahu kondisinya memang sangat miris gitu ya. Yang tadinya berharap dari pekerjaannya, tiba-tiba pekerjaannya mandek, kemudian juga tiba-tiba tidak ada lagi pelanggan gitu ya untuk usaha. Nah, kita pikirkan gitu. Jadi kemarin itu kita sepakati pertama adalah yang kita bantu adalah di ring 1. Artinya di ring 1 itu adalah panitia ya, kemudian orang-orang pelayanan ya, baik itu mahasiswa ataupun alumni, baru kita keluar gitu ya ke tetangga dan sekitarnya, lingkungan kita gitu. Jadi kita tetap konsep supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Bang. Oke, Bang, secara teknis. Nah, jadi teman-teman sekalian, Abang Kakak, saya juga sudah sebenarnya menghubungi ketua panitia pelaksana, tapi namanya sudah H-1, maka ketua panitia pelaksana merasa bahwa udah deh saya jangan dulu gitu, karena masih ada banyak hal teknis gitu. Jadi, saya mau minta dari Abang nih, Bang Daniel, boleh dong ceritakan tentang kesibukan kita beberapa waktu belakangan ini. Dan saya lihat ya, misalnya sampai beberapa alumni juga kadang ada latihan, kemudian saya lihat ada semacam teaser, kemudian ada lagu-lagu yang udah diposting di Instagram kita gitu ya. Boleh ceritakan tentang aura dan semangatnya panitia supaya kami juga bisa semangat nih jadi peserta gitu. Ya. Jadi ya karena ini untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, tentunya kita mengerjakannya pasti dengan semangat ya. Meskipun di tengah-tengah kegiatan itu pasti ada yang namanya beda pendapat, beda ide, itu biasa dalam hal organisasi. Tetapi apa yang menjadi semangat kita adalah satu, bahwa kita berada di dalam satu kegiatan yang membuat kita semakin mengenal Tuhan, mengenal Kristus yang menganugerahkan kita pelayanan ini. Mari kita berikan yang terbaik dari apa yang bisa kita buat ya. Jadi teman-teman di panitia itu ya semangat sekali kita lihat, dan saya sangat bersyukur meskipun belakangan ini kita kesibukannya itu sekarang ini lebih ke teknis ya Bang, lebih ke teknis dan
Sampai saat ini tadi saya juga baru selesai diskusi tentang teknis juga bagaimana hari H itu supaya sedemikian rupa bisa berjalan dengan baik, bahkan semua kita peserta ya, semua kita bisa menikmati di sana, bisa melihat bahwa ini sesuatu kegiatan yang sangat kita butuhkan, dan melalui kegiatan ini suatu saat kita menjadi orang-orang yang Tuhan pakai ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sih goalnya kita gitu, supaya alumni ini bangkit, mulai bergerak kembali, bersatu kembali, dan memiliki panggilan hidup yang jelas gitu di dalam hidup ini. Betul. Oke. Bang, mau tanya nih, apakah ada satu mungkin dari panitia tanpa menyebut nama nih gitu ya? Adakah satu orang misalnya mungkin dari panitia yang hidupnya itu sudah menginspirasi, artinya gini, di tengah-tengah kepadatannya pekerjaannya, dia tetap harus menyumbangkan pikiran, energinya ke saat ke dalam persiapan ini gitu. Satu orang tanpa menyebut nama saja. Adakah cerita itu? Atau mungkin Bang Daniel sendiri gitu harus pulang dari Tanah Karo, pulang ke Medan, gitu di mana? Silakan. Ya, saya melihat ada ini sih sebenarnya, yang saya lihat adalah melihat seseorang ya kalau saya bilang cukup padat sebenarnya kegiatannya gitu, tapi semaksimal mungkin dia memberikan pelaksana, Bang. Saya melihat di panitia pelaksana sih sebenarnya, di panitia pelaksana. Jadi saya melihat dia memberikan hati ya, mengerjakannya dengan tulus, itu menjadi poin tersendiri bagi saya gitu ya. Jadi ketulusan sih yang saya lihat, semangat dan ketulusan dan karakter yang ya sangat kita sukai lah ya, tidak menjadi batu sandungan dalam arti begitulah. Jadi kita melihatnya semangat, dia punya apa ya, energi itu yang wah ini luar biasa nih anak gitu. Jadi apa juga dia jadi platform juga bagi kita gitu. Oh gitu ya. Itu sih Bang. Iya. Oke. Ya. Apa maksudnya tadi saya ingin tanya, apakah ada hal-hal yang kita korbankan gitu ya demi terlaksananya Karsu ini? Saya yakin pasti panitia pun sudah beberapa minggu pasti udah kurang tidur kan, udah mulai mempersiapkan begitu sih. Iya, yang dikorbankan ada banyak hal ya Bang. Ya. Sangat banyak hal ya, termasuk mungkin ya dari mulai istirahatnya, bahkan keluarga juga ya. Jadi dari mulai kita dibentuk juga panitia dulu, kita banyak lah ya, dari mulai orang tua di kepanitiaan ini kan juga sudah ada kejadian yang dimana orang tuanya juga sudah dipanggil Tuhan. Itu menjadi suatu pengorbanan sih menurut kita gitu, dan sampai saat ini juga ada panitia yang berjuang untuk hal itu gitu, merawat orang tuanya tetapi harus datang ke dalam pelatihan atau pertemuan gitu, atau di tengah-tengah kepadatan tugas daripada kantor atau keluarga. Banyak sih Bang. Jadi ya kita syukuri dan kita maklumi itu dan kita hargai itu, sembari kita coba tetap ingatkan bahwa kita fokus kepada apa yang menjadi komitmen kita, yaitu menyelesaikan kegiatan Karsu ini. Itu sih Bang. Oke. Thank you. Terakhir Bang, apakah ada hal yang mau kita doakan bersama di tengah-tengah persiapan kita untuk besok? Oh iya, tentunya doa dari abang kakak semua untuk kita semua sangat dibutuhkan ya pada saat ini, karena memang karena ini adalah online, jadi memang sangat berbicara teknis. Jadi harapannya kita doakan supaya nanti acara ini bisa berjalan dengan baik melalui sinyal, melalui peserta juga bisa hadir, memberikan waktu, bahkan mereka punya semangat gitu ya, bahkan semua pembicara dan narasumber kita juga bisa bergabung. Sehat selalu gitu ya, kita semua sehat, bahkan kami panitia yang dalam 3 hari akan berjuang di dalam menyiapkan segala sesuatunya. Itu juga mohon doa dari abang kakak supaya kegiatan ini sama-sama bisa kita nikmati ya, dan lebih lagi melalui kegiatan ini kehidupan kita, spiritualitas kita semakin disegarkan, dikuatkan, dan kita punya
spirit yang baru lagi, punya komitmen yang baru lagi, bahkan ke depan kita semakin diperlengkapi lagi untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Itu sih sebenarnya. Oke. Ya. Oke Bang, thank you untuk hari ini. Satu kalimat, apakah ada yang ingin disampaikan kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar? Catatan saya, informasinya ada sekitar lebih dari 640 orang ya yang sudah mendaftar. Adakah pesan khusus yang ingin disampaikan kepada para peserta? Ya, untuk semua abang kakak yang sudah mendaftar, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak sudah mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Harapan kami, mari abang kakak semua bisa hadir, bisa berdoa untuk kegiatan kita ini, bahkan harapan kami ya dari panitia dengan 600 atau 700 orang ini kita bisa hadir di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, terkhusus di Sumbagut, sehingga orang-orang di sekitar kita kelak bisa melihat bahwa Tuhan hadir di sana. Mari abang kakak semangat, siapkan diri kita, mari kita doakan, dan dari sekarang harapan kami, mari gumulkan ini supaya ini bisa menjadi bagian dari suatu panggilan hidup yang bisa kita kerjakan ke depan bersama-sama. Gitu. Kira-kira Bang. Oke, thank you. Thank you Bang Daniel untuk berbagi. Selamat bekerja kembali dalam 1 hari ke depan sampai 3 hari ya, sampai hari Minggu. Semoga sehat-sehat selalu. Salam sama panitia semuanya, dan kita Bang. berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Thank you ya. Oke Bang, thank you Bang. Sama-sama. Oke, baik abang kakak, teman-teman sekalian, kita sudah dengar cerita dan apa yang sudah dibagikan oleh Bang Daniel selaku panitia pengarah dan juga mewakili panitia pelaksana. Ada banyak hal yang mereka lalui dan mereka meyakini bahwa kupenuhi panggilan misimu itu bukanlah sebuah kata-kata kosong, tetapi itu adalah satu mimpi dan harapan dari mereka bahwa Anda dan saya sama-sama terlibat di dalam misi Allah, mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Mari kita persiapkan waktu kita besok, Jumat, Sabtu, Minggu. Mari kita doakan kesiapan diri kita masing-masing. Mungkin besok kita masih bekerja, atau Sabtu juga kita masih bekerja. Mari kita biarkan ini menjadi, sekalipun virtual, saya ingin mengajak, mari kita sediakan waktu kita, hati kita untuk menikmati sebuah pesta yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, sehingga spiritualitas kita kembali hidup, kembali utuh, dan misi kita pun menjadi kelihatan. Salam dari kami, salam ruang berbagi, berbagi untuk belajar, belajar untuk berbagi. See you.